Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diraza Aulia, NIM 191410035 dari kelas SI 6E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas sebelumnya yang artikel. Yang pertama itu analisis risiko teknologi informasi berbasis risk manajemen menggunakan ISO 31000. Itu ada pendahuluan. Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi bagian yang sangat penting hampir di semua kalangan, terlebih pada suatu perusahaan atau sebuah lembaga pendidikan. Teknologi informasi dibutuhkan mengingat tingginya kebutuhan dan minat para pengguna akan hal ini. Teknologi informasi yang baik sangat berperan dalam mendukung kegiatan operasional, akademik, dan proses bisnis organisasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan berbagai ancaman dan resiko yang muncul dari sistem akan mengganggu bahkan melumpuhkan aktivitas di dalam sistem sehingga sistem tidak dapat berjalan secara optimal. Dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan suatu analisis resiko terhadap kemungkinan ancaman dan resiko yang muncul di sebuah sistem, sehingga perusahaan atau organisasi dapat melakukan pencegahan, penanganan, serta perbaikan terhadap kemungkinan resiko tersebut. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagai atau semua konsekuensi resiko tertentu. Manajemen resiko tradisional terfokus pada resiko-resiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Resiko dapat diterapkan ke seluruh organisasi, pada keseluruhan area kegiatan, dan pada setiap tingkatan, setiap saat, baik pada suatu fungsi khusus proyek, proses, maupun suatu kegiatan. Adapun sasaran dan tujuan pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang mungkin akan muncul atau ancaman, mengukur dampak dari potensi ancaman, menentukan berapa besar kerugian yang diderita akibat hilangnya potensi bisnis. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita dapat memperoleh hasil yang optimal. Lanjut, ada perumusan masalah. Permasalahannya yaitu bagaimana analisis risiko teknologi informasi terhadap sistem iGaracias menggunakan ISO 31000. Bagaimana tingkatan risiko teknologi informasi iGaracias saat ini dan seperti apa perlakuan risiko yang diberikan. Adapun tujuannya yaitu melakukan tahapan dan proses analisis risiko teknologi informasi berbasis risk management sesuai dengan standar dan kerangka kerja ISO 31000 dan mengetahui tingkat risiko teknologi informasi iGaracias saat ini serta perlakuan risiko yang diberikan. Adapun tinjauan pustaka, manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk nilai risiko dan pengembangan strategi. Lanjut, ada identifikasi risiko. Proses ini meliputi yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan komplit sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Adapun teknik-tekniknya yaitu brainstorming, survei, wawancara, informasi story, kelompok kerja, dan lain-lain. 2. Ada analisis risiko. Pada tahap ini adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar severity atau kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangat sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Pada tahap ini sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terbaik supaya nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Lanjut, ada evaluasi risiko. Proses yang biasa digunakan untuk menentukan manajemen risiko dengan membandingkan tingkat risiko terhadap standar yang telah ditentukan. Adapun tujuannya mengetahui yang memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah, dan menentukan risiko mana yang ditindaklanjuti dengan penanganan dan risiko mana saja yang hanya perlu dipantau. Dan juga ada pengelolaan risiko. Adapun jenis-jenis pengelolaan risiko, yang pertama, menghindari risiko atau risk avoidance, berarti tidak melaksanakan atau meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut. 2. Berbagi risiko atau risk sharing atau risk transfer, yaitu suatu tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko atau dampak risiko. 2. Mitigasi atau mitigation, yaitu melakukan perlakuan risiko untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko atau mengurangi dampak risiko bila terjadi atau mengurangi keduanya. 4. Ada menerima risiko atau tidak melakukan perlakuan apapun terhadap risiko tersebut. Lanjut, ada teknologi informasi atau information technology, bisa disingkat TI atau IT. Teknologi informasi adalah hardware dan software yang bisa termasuk di dalam jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Kan ISO 31000 adalah suatu standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh International Organization pada tanggal 13 November 2009. Adapun lingkup penerapan ISO 31000, standar internasional ini menyediakan prinsip dan panduan generik untuk menerapkan manajemen risiko. Standar ini dapat digunakan untuk organisasi perusahaan publik, perusahaan swasta, organisasi nirlaba, kelompok, ataupun perorangan. Standar internasional ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi proses manajemen risiko dalam berbagai macam standar yang sudah ada saat ini atau yang nantinya akan dibuat. Standar ini menyediakan pendekatan yang umum dan mendasar sehingga dalam menangani risiko-risiko yang khas atau risiko pada bidang sektor industri tertentu tidak usah menggantinya dengan standar lain. ISO 31000 telah menyediakan prinsip dan pedoman umum manajemen risiko. ISO 31000, manajemen risiko, prinsip dan pedoman memberikan prinsip kerangka kerja dan proses untuk mengelola risiko. Hal ini dapat digunakan oleh setiap organisasi terlepas dari ukurannya, kegiatan atau sektor. Menggunakan ISO 31000 dapat membantu organisasi meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan. Identifikasi peluang dan ancaman secara efektif dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk menangani risiko. Lanjut, ada metode penelitian. Yang pertama, ada proses manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Proses manajemen risiko
meliputi 5 kegiatan, yaitu komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks asesmen risiko, perlakuan risiko, serta monitoring dan review. Kedua, ada identifikasi risiko. Tahap identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko yang muncul pada aset melalui proses studi literatur dan interview. Proses ini dimulai dari mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko yang muncul pada teknologi dan infrastruktur sistem iGracia. Pembahasannya pertama ada penilaian risiko, yang terdiri dari identifikasi aset. Tahap identifikasi aset akan memberikan suatu gambaran mengenai aset-aset yang berhubungan dengan sistem iGracia dilihat dari sisi teknologi dan infrastrukturnya, melalui proses observasi dan interview dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko adalah upaya untuk memahami risiko lebih dalam. Hasil analisis risiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko dan proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan risiko terhadap risiko tersebut. Analisis risiko meninjau dua aspek risiko, yaitu dampak dan kemungkinan. Lanjut, ada kuesioner, merupakan salah satu alat bantu atau instrumen pengumpulan data dalam penelitian untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden dengan menggunakan kriteria telah ditetapkan sebelumnya. Ada juga evaluasi risiko. Tujuan dari evaluasi risiko adalah membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Proses evaluasi risiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risiko tersebut. Untuk menentukan peringatan risiko diperlukan matriks yang berisi kombinasi kemungkinan dan dampak. Dengan tetap menggunakan data dari tabel sebelumnya, maka dilakukan penampilan grafik peringkat risiko dengan cara mengambil hasil perkalian dari nilai kemungkinan dan dampak. Lanjut, ada database server DON. Database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien atau server. Data server DON berdampak pada seluruh layanan iGracia yang tidak dapat berjalan atau diakses, mengingat besarnya dampak yang timbulkan, maka terjadi kajian tersendiri. Perlu dilakukan identifikasi terkait dengan pemicu upaya serta penanganan yang dilakukan ketika risiko tersebut terjadi. Berdasarkan studi literatur dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dapat beberapa pemicu terjadinya risiko database server DON, antara lain overhead, overload, tingginya jumlah user dalam satu waktu. Terakhir, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, setelah melakukan serangkaian proses manajemen risiko, maka didapatlah hasil tingkatan risiko pada sistem iGracia. Risiko yang beradab pada level tinggi adalah risiko yang memiliki nilai kemungkinan dan nilai dampak yang tinggi. Pada sistem iGracia, risiko yang memiliki nilai risiko paling tinggi adalah database server DON. Dampak yang timbulkan bila risiko tersebut terjadi adalah seluruh layanan iGracia tidak dapat berjalan, sehingga perlu dilakukan penanganan secara cepat terhadap risiko tersebut. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa hampir semua aset atau perangkat pendukung jaringan pada sistem iGracia membutuhkan koneksi dan asupan listrik yang baik dan konstan. Baiklah, itulah penjelasan materi makalah saya. Maaf apabila salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.